Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Pratiwi, nomor absen 32 dari kelas 12C SMA Negeri 1 Babakan. Video ini saya buat sebagai penuntasan penilaian ujian praktek mata pelajaran matematika dengan guru pengampu Bapak Ceko Supriyatno, SPD. Sebelum kita mulai ke materinya atau pembahasannya, saya mau pantun dulu. Pergi ke dapur cari cemilan, malah ketemu buku pelajaran. Tenang, saya juga masih belajar pelan-pelan. Yuk kita pahami matriks barengan. Oke, di video ini saya akan membahas materi matriks meliputi pengertian matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, dan kesamaan dua matriks. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung bahas. Check it out. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris horizontal dan kolom vertikal. Matriks berfungsi untuk mempermudah pengolahan data, analisis, dan penyelesaian sistem persamaan linear dalam aljabar linear. Biasanya diapit oleh kurung siku atau kurung biasa. Oke, seperti pengertian yang sudah dijelaskan oleh saya, bahwa matriks itu adalah sebuah kumpulan angka atau huruf atau simbol yang disusun baris dan kolom yang dibatasi oleh kurung lengkung atau kurung siku. Oke, sebagai contoh di sini ada matriks A. Oke, kita akan notasi matriksnya dulu ya. Oke, matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Oke, jadi kita cari dulu. Katanya itu matriks dinyatakan dengan huruf kapital. Berarti A ini adalah matriks A. Oke. Elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Oke, jadi elemennya itu dinyatakan dengan huruf kapital, dengan huruf A kapital ya guys. Lalu di sini ada IJ. I-nya itu untuk baris dan J-nya itu untuk kolom. Oke, yang mana sih elemennya itu? Untuk elemennya itu adalah ini nih. Mau itu angka, huruf, atau simbol, ini adalah elemen-elemennya. Oke, kita tandai dulu ya. Oke, ini adalah elemen atau bisa dikatakan adalah entry. Oke, selanjutnya jika A adalah sebuah matriks, AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Oke. Sebelumnya kita sudah tahu belum nih baris dan kolomnya tuh yang mana? Akan saya jelaskan. Jadi untuk barisnya sendiri ini adalah baris. Oke, baris itu horizontal mendatar ya guys. Oke. Sedangkan kalau untuk kolomnya sendiri itu atas bawah atau menurun. Atau bisa kita katakan vertikal. Oke. Yang mana sih barisnya? Oke, di sini aku ada sedikit contoh untuk elemen-elemennya. Ini adalah elemen-elemennya. Tadi dikatakan bahwa elemen itu ditandai dengan huruf non kapital. Oke, di sini untuk ke sini itu tadi adalah mendatar horizontal, itu dinamakan baris. Ini adalah baris ke-1, baris kedua, dan baris ketiga. Ini adalah baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Ini adalah baris ke-1, baris kedua, dan baris ketiga. Oke, sedangkan untuk kolomnya sendiri, kolomnya itu adalah vertikal, dari atas ke bawah atau menurun.
Oke, jadi kolomnya itu adalah ini nih. Oke, jadi ini adalah kolom ke-1. Ini kolom kedua. Kita tarik aja ya. Dan ini adalah kolom ketiga. Oke, ini kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Oke, biar nggak bingung untuk baris keberapa dan kolom keberapanya, mari kita tulis ya. Yuk kita tulis. Untuk aturan menulisnya itu, kita harus menulis dari baris ke dulu, baru ke kolom. Jadi seperti ini ya. Nih, elemen itu I, J. I-nya itu baris dan J-nya itu kolom. Berarti baris dulu, kemudian kolom. Oke, kita tulis untuk ini, elemen ini adalah baris ke-1 dan kolom ke-1. Jadi kita tulis I1 dan J-nya 1. Baris 1 dan kolom 1. Jangan dibaca 11 ya. Jadi ini tuh terpisah. Oke, kemudian yang ini ada baris ke-1 dan kolom kedua. Kolom kedua. Kita tulis. Oke. Kemudian untuk ini ada baris ke-1 dan kolom ke-3. Oke. Kemudian kita ke baris kedua. Berarti kita tulis baris kedua, kolom ke-1. Kemudian baris kedua, kolom ke-2. Baris ke-2, kolom ke-3. Oke. Maaf ya, nggak cukup. Oke, kita lanjut baris ketiga, kolom ke-1. Kemudian baris ke-3, kolom ke-2, dan baris ke-3, kolom ke-3. Oke, supaya lebih mudah menghafal, kita bisa tulis ini ya. Selanjutnya kita ke ordo. Oke. Matriks yang mempunyai M baris dan N kolom. Oke. Jadi, untuk barisnya sendiri ini bisa kita katakan M ya. Dan untuk kolomnya sendiri itu kita katakan N. Oke. Matriks yang mempunyai M baris dan N kolom dikatakan matriks tersebut mempunyai ordo M kali N. Jadi kesimpulan dari pengertian ordo sendiri itu adalah ordo matriks adalah ukuran suatu matriks yang dinyatakan dalam banyaknya baris secara horizontal dan kolom secara vertikal, biasanya ditulis dengan M kali N, M-nya itu baris dan N-nya itu kolom. Ordo itu bisa menentukan dimensi, jumlah elemen, dan keabsahan operasi matriks. Oke, kita kembali ya. Oke, untuk contohnya di sini kita ada matriks dengan berordo 3 kali 3. Oke, 3 kali 3. Berarti barisnya itu ada 3 dan kolomnya itu ada 3. Coba kita cek di sini apakah benar. Oke, barisnya itu ada 3, 1, 2, 3, dan kolomnya itu ada 3. 1, 2, 3. Oke, jadi ini adalah ordo matriks A 3 kali 3. Oke, selanjutnya di sini diberikan contoh lagi. Matriks B, ordonya itu 3 kali 2. Oke, seperti apa sih ordo 3 kali 2 itu? Oke, 3 kali 2, berarti barisnya 3 ya. 1, 2, 3. Dan kolomnya itu 2, 1, 2. Oke, kita langsung tulis saja. Oke, jadi barisnya itu 3
1, 2, 3, dan kolomnya itu ada 2, 1, 2. Oke. Jadi ini dinamakan matriks B yang berordo M-nya itu atau barisnya itu 3 dan dikali untuk N-nya itu kolomnya itu ada 2. Oke. Selanjutnya kita ke jenis-jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks bujur sangkar atau persegi, lalu yang kedua ada matriks nol, yang ketiga ada matriks diagonal, yang keempat ada matriks skalar, yang kelima ada matriks identitas, yang keenam ada matriks segitiga atas, kemudian yang ketujuh ada matriks segitiga bawah. Selanjutnya transpose matriks. Oke, transpose matriks ini adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Oke, jadi kata kuncinya itu transpose itu adalah menukar ya. Menukar apa? Menukar baris dan menukar kolom. Oke, sebagai contoh, di sini ada matriks A dengan berelemen angka ya. Untuk barisnya itu ada 3 dan kolomnya itu ada 3. Oke. Kemudian kita transposkan matriks A ini berikut simbolnya ya, dengan tanda T kecil di atas. Oke, kita transpos menjadi seperti ini. Jadi untuk barisnya itu kita tukar dengan kolom. Oke, untuk baris yang pertama ini kita tukar dengan kolom yang pertama. Jadi penulisannya itu seperti ini. Oke, baris yang satu kan 1, 2, 3, kemudian kita transpose, kita balik aja menjadi seperti ini. Oke, jadi kita lanjut, untuk baris keduanya kita transpose lagi 4, 5, 6 menjadi seperti ini, menjadi kolom. Oke, lalu ada baris 7, 8, 9, baris ketiga kita transpose menjadi 7, 8, 9 menjadi kolom ketiga. Oke, jadi baris ke-1 kita transpose ke kolom ke-1, baris kedua kita transpose ke kolom kedua, dan baris ketiga kita transpose ke kolom ketiga. Jadi matriks A transposnya itu hasilnya begini. Kemudian sebagai contoh, kita ke contoh kedua ya. Kita taruh matriks A. Matriks A-nya itu sebagai contoh saja ya. Ada min 3, 6, 1, 2, min 7, 9, 1, 5, dan 8. Oke, kita tutup. Oke, kita transpose ya. Oke, transposnya itu menjadi baris ke-1. Kita transpose ya menjadi kolom ke-1. Penulisannya berarti min 3, oke, 6, 1. Oke, baris ke-1 kita transpose ke kolom 1. Oke, lanjut baris kedua. 2, min 7, dan 9. Oke, baris kedua ke kolom kedua. Kemudian baris ketiga ke kolom ketiga. Jadi 1, 5, 8. Oke, kita tutup. Oke, jadi hasil transpose matriks A-nya itu menjadi seperti ini. Oke, gampang dipahami ya. Selanjutnya kita ke kesamaan dua matriks. Oke, untuk pengertiannya di sini adalah matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen seletak bernilai sama. Oke, matriks A dan matriks B berordo sama. Oke, jadi kalau misalnya matriks A-nya itu ordonya 2 kali 2, ya berarti B-nya itu harus berordo sama dengan matriks A, yaitu 2 kali 2. Kemudian untuk elemen-elemennya itu yang seletaknya itu harus bernilai sama. Oke, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan ya untuk contohnya di sini apakah matriks A dan matriks B itu nilainya elemennya sama enggak ya.
Oke, di sini di matriks A itu ada 1 dan di matriks B itu ada 1. Apakah sudah sama? Ya, tentu saja sudah sama. Kemudian ada 2, di sini ada akar 4. Akar 4 itu berarti berapa? 2. Oke, berarti sudah sama ya. Kemudian di sini ada 3 dan di sini ada akar 9. Akar 9 itu berapa sih? 3, ya benar. Berarti ini sama. Kemudian di sini ada 4 dan di sini ada 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. Berapa sih hasilnya? Hasilnya itu 4. Oke. Jadi, untuk matriks A dan matriks B itu nilainya A sama dengan B. Oke, jadi matriks A itu sama dengan B. Oke, jadi ini mereka adalah kesamaan dua matriks. Nah, itu dia penyampaian matriks dari saya. Apakah sudah mulai paham? Sebelumnya, mohon maaf apabila dari video saya ini masih banyak atau masih jauh dari kata sempurna. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Untuk penutupan, saya akan tutup dengan pantun lagi. Di hutan banyak tumbuhan, di kota banyak perumahan. Kalau ingin meraih kesuksesan, kau harus memiliki kesungguhan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.